Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. 5 pelajaran Real Madrid versus Cadiz. Real Madrid gagal meraih 3 poin saat menjamu Cadiz dalam laga lanjutan La Liga Spanyol Senin 20 Desember 2021. Bermain di Santiago Bernabeu, Los Merengues cuma mampu meraih hasil imbang 0-0. Bukan sesuatu yang mengherankan kalau Real Madrid hanya bisa meraih 1 angka dari laga ini. Mereka sejatinya sudah tampil dengan sangat perkasa. Sayangnya Cadiz bermain bertahan dan menyulitkan Real Madrid untuk mencetak gol. Ada 5 pelajaran penting yang bisa dipetik dari pertandingan kali ini. Berikut informasi lengkapnya. 1. You shall not pass. Kalimat legendaris yang satu ini dilontarkan oleh pemeran Gandalf di film The Lord of the Rings, yang pada intinya penampilan kiper Cadiz Jeremias Ledesma sama epiknya dengan Gandalf. Meski dihujani berbagai macam tembakan dari penyerang Real Madrid, ia mampu mempertahankan gawangnya bebas dari kebobolan. 2. 36 tembakan. Ini baru yang namanya pertandingan berat sebelah. Real Madrid benar-benar menguasai jalannya permainan dengan statistik penguasaan bola mencapai 82%. Cadiz benar-benar dibuat tak berkutik. Catatan lain yang menunjukkan keperkasaan Los Merengues adalah jumlah tembakannya. Tidak tanggung-tanggung, Karim Benzema dan kawan-kawan melepas sebanyak 36 tembakan yang 9 diantaranya menemui sasaran. Statistik tersebut seharusnya bisa membuat Real Madrid menang mudah, setidaknya dengan margin skor 5 gol. Namun aksi Ledesma di bawah mister gawang membuat Real Madrid harus pasrah menerima 1 angka. 3. Bagaimana penampilan Eden Hazard? Eden Hazard mendapatkan kesempatan bermain yang jarang didapatkan pada musim ini. Ia mengisi pos winger kanan untuk menemani Karim Benzema dan Vinicius Junior dalam format tridente formasi 4-3-3. Nasib Hazard semenjak bergabung dengan Real Madrid berubah 180 derajat. Ia lebih banyak mendekam di ruang perawatan lantaran cedera. Dan ketika diberikan kesempatan bermain, aksi ex-bintang Chelsea tersebut mengecewakan. Lantas, bagaimana penampilannya hari ini? Tidak bisa dikatakan spesial, tapi tak begitu buruk. Huskot memberinya rating 7,0. Hazard cukup memberikan kontribusi di lini depan dan sempat melepaskan 3 tembakan, 2 menemui sasaran. 4. Tahta Madrid mulai terganggu. Hasil imbang ini tidak membuat Real Madrid tergeser dari puncak klasemen sementara. Mereka masih unggul jauh dari pesaing terdekatnya Sevilla yang menduduki posisi kedua dengan selisih 6 poin. Namun Los Merengues tidak boleh menghembuskan nafas lega. Mereka bisa disalip oleh klub besutan Julen Lopetegui tersebut sewaktu-waktu. Apalagi Sevilla masih mengantongi 1 laga tunda yang kalau dimenangkan bisa membuat selisih poin terpangkas jadi 3. Tentu Real Madrid tidak ingin disalip oleh Sevilla. Disalip oleh Sevilla yang dilatih Lopetegui bisa jadi salah satu komedi terbesar di tahun ini. Seperti yang sudah diketahui, Lopetegui pernah merasakan pahitnya pemecatan dari Real Madrid di tahun 2018 lalu. 5. Pelajaran buat Los Merengues. Ada 1 pelajaran penting yang bisa dipetik Real Madrid. Ini adalah laga yang pas buat mereka untuk menghadapi Athletic Bilbao pada Kamis 23 Desember 2021 mendatang di San Mamés Barria. Cadiz bukanlah master dalam urusan bertahan. Mereka cuma menempatkan 10 pemainnya di kotak penalti untuk membuat barisan serang lawannya frustasi. Dalam urusan bertahan, Bilbao jauh lebih baik. Bilbao menduduki peringkat ke-9 karena lini depannya tumpul. Kalau urusan bertahan, mereka tidak kalah dari Sevilla. Pasukan Marcelino Garcia Toral itu cuma kebobolan 14 gol dari 18 pertandingan sejauh ini. Real Madrid sudah merasakan di pertemuan sebelumnya pada awal bulan Desember. Untungnya mereka bisa menang dengan skor 1-0. Tentu ini akan menjadi PR besar yang harus dipecahkan Carlo Ancelotti sebelum hari pertandingan. Imbang lawan Cadiz, bos Real Madrid Carlo Ancelotti, saya tetap senang. Real Madrid hanya mampu meraih hasil imbang saat menjamu Cadiz di Santiago Bernabeu dengan skor akhir 0-0. Meski begitu, manajer Real Madrid Carlo Ancelotti mengaku tetap senang terhadap penampilan anak asuhnya dan mengesampingkan hasil tersebut. Lalu, apa yang dikatakan Ancelotti? Saya sangat senang ketika kami menang, bahkan jika kami bermain buruk, kata Ancelotti. Jika kami bermain buruk dan kalah, maka saya tidak senang. Jika kami bermain bagus dan tidak menang, saya tetap senang. Jadi saya sekarang merasa senang malam ini. Kami mencoba segalanya dari menit pertama hingga terakhir, tapi kami tidak berhasil hari ini. Kami kehilangan sedikit kualitas di sepertiga akhir, tapi tidak ada yang perlu dikritik. Permainan seperti ini kadang bisa terjadi. Banyak hal positif yang bisa diambil dari pertandingan ini. Satu-satunya yang tidak positif adalah kami tidak mendapatkan 3 poin. Kadang-kadang Anda tidak pantas menang, dan kadang juga pantas menang. Yang jelas kami harus terus maju. Performa tim bagus.
Itu adalah pertandingan yang sangat sulit jika dilihat dari segi teknis. Lebih rumit, di mana tidak ada ruang, mereka membiarkan Anda bermain di luar kotak penalti. Kami bukan yang terkuat dalam hal umpan silang, karena kami punya karakteristik yang berbeda-beda. Pertandingan-pertandingan seperti ini adalah yang tersulit bagi kami. Tetapi saya puas dengan komitmen tim, dengan seberapa baik kami mengolah bola. Casemiro memenangkan setiap bola. Kami memiliki banyak pemain yang terlibat ketika kami menyerang. Saya pikir kami harus tetap tenang dan fokus pada pertandingan berikutnya yang akan lebih sulit, kata Ancelotti. Di laga kali ini, Ancelotti menepati janjinya untuk menjadikan Eden Hazard sebagai starter, bahkan bermain penuh. Meski belum mampu menunjukkan kualitas terbaiknya, pria asal Italia tersebut yakin bahwa sang winger akan menjadi senjata mematikan Los Blancos. Dia berjuang untuk masuk ke permainan di babak pertama, sama seperti pemain lainnya. Dia tampil lebih baik di babak kedua. Tambah Don Carlo, Anda benar ketika Anda mengatakan bahwa dia sedikit kesulitan di sisi luar dan dia tidak terbiasa bermain di sisi kanan. Dia terhubung dengan baik bersama dengan Karim Benzema. Hazard jelas merupakan senjata lain yang kami miliki sekarang di paruh kedua musim, tutup Ancelotti. Sevilla kini jadi pesaing utama Real Madrid berebut gelar juara. Sevilla jadi pesaing terdekat Real Madrid di Liga Spanyol. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyebut Sevilla sebagai rival dalam perebutan gelar juara La Liga. Madrid memuncaki klasemen Liga Spanyol dengan 43 poin dari 18 pertandingan. Mereka baru saja ditahan imbang Cadiz dengan skor 0-0. Hasil itu memangkas keunggulan Real Madrid atas Sevilla yang ada di urutan kedua klasemen Liga Spanyol. Los Blancos kini berjarak 6 poin dari tim arahan Julen Lopetegui itu. Sementara itu, sang juara bertahan Atletico Madrid ada di urutan kelima dengan 29 poin. Sementara Barcelona tercecer di posisi ke-7 dengan 27 poin. Carlo Ancelotti meyakini Sevilla akan memberikan perlawanan sengit kepada Real Madrid dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol musim ini. Melihat klasemen, Sevilla sekarang lebih dekat dengan kami, ujar Ancelotti. Mereka tim yang punya kualitas teknik tinggi. Mereka berkomitmen dan punya basis pendukung yang benar-benar memberikan dukungan. Jadi, melihat situasi saat ini, kami harus bilang bahwa Sevilla lebih dekat ke kami dan kami akan bertarung dengan mereka. Saya akan katakan musim masih sangat panjang dan beberapa tim yang jauh di belakang akan mendekat juga, imbu Ancelotti. Haaland tunjukkan gestur akan hengkang, Dortmund umbar minat Real Madrid. Borussia Dortmund mengkonfirmasi jika bomber andalan mereka Erling Haaland berada dalam pengawasan Real Madrid. Kendati banyak klub berminat pada sang striker muda Norwegia, namun Los Blancos adalah yang paling terdepan saat ini. Hal ini dikatakan sendiri oleh Michael Zorc selaku direktur olahraga di Signal Iduna Park. Yang bersangkutan mengaku sudah berulang kali membahas masa depan Haaland bersama Mino Raiola yang bertindak sebagai agensi pemain. Yang ku tahu adalah Real Madrid sangat menginginkan Erling. Aku bisa menyebut 25 nama tim lain, namun Real Madrid sudah sangat serius, ungkap Zorc saat ditemui oleh Bild. Mungkin Erling cocok bermain di Spanyol, karena sepak bola di Inggris sedikit berbeda. Aku bilang begini bukan berarti Dortmund sudah pasti ingin menjual. Bersama Raiola, kami sudah berbicara belum lama ini. Obrolan selalu berakhir dengan persetujuan. Pekan depan mungkin kami bisa bertemu lagi, dan jika Erling pada akhirnya bertahan, besar kemungkinan gajinya akan naik drastis, imbuhnya. Kencang beredar jika Haaland sudah memantapkan diri untuk hengkang pada bursa transfer musim dingin 2022 mendatang. Keinginan untuk kembali bermain di Liga Champions setelah Dortmund turun ke kasta Liga Eropa dituding sebagai salah satu alasannya ingin pergi. Maka dari itu, gestur penyerang 21 tahun tersebut kala Dortmund kalah 3-2 di kandang Hertha Berlin pada Minggu 19 Desember 2021 lalu cukup mengundang tanda tanya. Pasalnya, ia tampak memberikan tepuk tangan cukup lama pada fans di Borussia. Ada yang beranggapan jika itu dilakukan Haaland untuk mengapresiasi mereka yang sudah datang ke ibu kota untuk mendukung Dortmund. Kendati demikian, Zorc pun mengakui jika gestur tersebut cukup aneh, terlebih jelang dibukanya bursa transfer. Aku tahu Erling melakukan itu, dan harus kuakui itu sedikit janggal. Dengannya aku sudah berbicara mengenai ini dan tidak ada masalah yang timbul dalam tim, sambung Zorc lagi. Erling bilang tidak ada maksud spesial di balik perbuatannya. Itu saja dan tidak ada lagi yang bisa dibahas, pungkasnya. Saat ini, kontrak Haaland bersama Dortmund masih tersisa hingga Juni 2024, usai bergabung tahun lalu dari RB Salzburg. Dipastikan Dortmund akan mendapatkan untung besar bila melepas Haaland tengah musim ini, karena kini harga pasarannya mencapai 150 juta euro atau 7 kali lipat dari nilai belinya dulu.